Kalian begitu lihat ada beberapa scene action itu juga patah semua. Dan kenapa harus ada scene ini? Kenapa anime seperti ini tuh bisa ada, bisa diciptakan? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, sudah kembali Sound Speak. Jadi di tahun 2021 ini kan kita sudah mau menutup 2021 gitu. Tahun ini tuh kan kita sebagai otaku diberi suguhan, diberi berkah. Tahun ini ada X-Arms, ada Tesla Note. Nah, aku jadi tertantang gitu kan. Masa iya sih anime tahun 2021 ini yang paling jelek? Aku coba kumpulkan informasi, aku cek My Anime List, aku temukan satu seri ini. Ini adalah Tenku Danzai Skelter Heaven, sebuah anime lawas 17 tahun lalu, tahun 2004, yang punya skor 1,96 per video ini dibuat. Mungkin kalian bertanya-tanya, emang seburuk itukah anime ini? Gak perlu kalian tonton, cukup nonton ini aja. Aku akan kasih pandanganku, akan aku tunjukkan betapa indah dan sensasionalnya anime ini. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian pembahasan kali ini. Selalu di follow Instagram Sound Speak. Ini pandanganku, gimana pandanganmu? Tenku Danzai Skelter Heaven, sebuah OVA, durasinya itu 18-19 menitan, diadaptasi dari sebuah game. Gamenya ini visual novel, tipikal game eroge. Nggak harus eroge sih sebenarnya, cuman ya aku aja mungkin yang terlalu cabul. Cuman intinya seperti inilah gamenya, tipikalnya romance. Kita mulai dari awal dulu aja deh. Aku tunjukkan klip pembuka animenya. Masa dari awal udah jelek kan nggak mungkin ya kan? Dari awal nggak mungkin lah, sejelek-jeleknya anime, begitu tayang, begitu mulai pertama nggak mungkin dan langsung jelek. Sorry, aku tarik kata-kataku. Itu jelek. Itu dragging parah. Kalau kalian bertanya-tanya itu scene-nya bakal berapa lama, memandangi kekosongan Bima Sakti itu nggak 10 detik, nggak 15 detik, nggak 30 detik, 60 detik. Sebuah anime berdurasi 18 menit. 1 menitnya, oke, 1 menitnya nih, itu dipakai untuk melihat kekosongan langit-langit itu tadi. Dan mungkin kalian penasaran gitu ya, pengen nyoba nonton, kalian akan mengetahui bahwa pacingnya tuh berantakan banget. Pacingnya tuh nggak jelas, kadang bisa momen penting malah di skip gitu ya, momen action malah dicepetin, momen-momen yang nggak perlu tuh kayak lama banget. Itu banyak sekali terjadi di anime ini. Nah, dalam menilai anime secara lebih dalam gitu ya, kita tuh kan nggak bisa tuh cuma lihat animasi doang gitu ya, kayak X-Arm jelek, CGI, nggak, jangan gitu. Nggak boleh menilai sebuah anime itu dari grafisnya doang, animasi doang. Grafis, cerita, dan suaranya, soundnya, audionya. Dan di sini aku menyesali keputusanku karena ketiga aspek di anime ini kayak pantat semuanya. Aku jelaskan sinopsis dulu ya. Biasanya kan aku mulai pandangan pertama dengan sinopsis ya. Sinopsisnya itu, pernah nonton Evangelion? Ya udah, mirip. Belum pernah nonton? Oke, aku jelaskan. Aku kasih rangkumannya gitu ya, selama 18 menit nih apa yang terjadi. Ini ada bumi, oke, ini planet bumi. Ada manusia di situ kan. Di luar angkasa, ini ada monster, ada alien, oke. Wujudnya itu sotong, cumi-cumi, entah kenapa ada cumi-cumi, matanya ada 3. Mereka menginvasi bumi dan menganggap manusia ini adalah makhluk yang harus dihancurkan. Maka dari pihak bumi ini, oke, ada beberapa cewek-cewek remaja yang dipilih menjadi pilot untuk mengoperasikan robot-robot yang akan menghancurkan, akan mengalahkan Squidward ini tadi. Bisa kalian bayangkan ini sebuah anime yang amat sangat fresh ceritanya. Sebentar, ini aku kasih disclaimer dulu di awal. Aku akan bahas soal grafis nih. Cuman aku kasih tahu dulu, mari kita samakan persepsi dulu, oke? Jangan kita bandingkan anime sekarang dengan anime lawas, betul? Kita nggak bisa bandingkan anime laknat ini dengan anime-anime sekarang. Kita coba bandingkan, tahun 2004 itu pertama kali Bleach tayang. Tahun 2004 Guns itu juga tayang 2 season. Di tahun 2004 juga Zoids itu umurnya sudah 3 atau 4 tahun dari anime ini tayang. Evangelion itu umurnya sudah 9 atau 8 tahun dari anime ini tayang. Dan Gundam sudah merajai pasar mecha. Maka kalau kita compare dengan anime-anime tahun segitu gitu kan, tahun segitu dan tahun sebelumnya. Dan sungguh bisa kita temukan di anime ini, kalau kalian tonton, grafisnya itu revolusioner tapi mundur. Kalau mungkin dari kalian ada yang pernah protes grafis raksasanya di Attack on Titan itu burik gitu ya, CGI.
Ini anime sudah memulai tren itu dari 2004. Kalian bisa lihat monster cuminya tuh CGI yang nggak ngeblend sama sekali. Kalian begitu lihat ada beberapa scene action itu juga patah semua. Nggak ada satupun scene action yang bener. Aku nggak ngerti apakah animatornya tuh sambil ngeganja gitu barangkali ya waktu ngedit atau gimana tuh. Pokok semua aneh. Dan yang aku bingung itu ya, kenapa harus ada scene ini? Aku nggak ngerti kenapa dalam durasi 18 menit yang 1 menitnya udah kepotong dengan kesia-siaan itu tadi di awal, harus menyelipkan scene ini dulu di saat ada begitu banyak poin-poin penting lain, scene-scene penting lain yang harusnya bisa diangkat. Pokok begitu kalian nonton ini udah animasinya kayak orang ambeien lah gitu, terserah lah gimana mau ngomongnya. Secara cerita tuh aku meraba-raba, adegan-adegannya pun tidak menjelaskan secara gamblang gitu. Kita bahkan nggak diperkenalin para cewek-cewek pilotnya ada 5 tuh siapa sebenarnya. Nah tapi aku tuh pernah bilang gitu ya, anime yang kalau visualnya itu nggak ngangkat, nggak menolong, pasti akan ditolong oleh audionya dengan kualitas soundnya, dengan back sound, dengan seiyunya, pengisi suara, opening, ending, dan itulah yang nggak terjadi juga di anime ini. Seiyunya oke sebenarnya, cuman akan ada beberapa scene kalau misal kalian tonton gitu ya, itu kayak desibelnya, frekuensi suaranya tuh dari datar tiba-tiba naik. Aku nggak ngerti apa itu seiyunya, mungkin waktu ngambil suara tuh mungkin sambil naik kora-kora apa halilintar gitu barangkali ya. Mana beberapa scene juga soundnya nggak masuk gitu, maksudnya sama mulut itu nggak sinkron. Back sound juga dipotong seenak jidatnya doang. Aku nggak ngerti apa yang muncul di kepala timnya gitu barangkali. Mungkin semalam sebelumnya tuh pada minum Wipol semuanya apa gimana, terus terpikirkan oke, mari kita buat anime ini. Tapi jelas nggak gitu dong. Aku kan setelah nonton ini anime gitu ya, dengan berusaha untuk tidak mengeluarkan isi perut, itu aku coba cari info kenapa anime seperti ini tuh bisa ada, bisa diciptakan. Maka aku menemukan tadi bahwa ini adalah adaptasi dari sebuah video game. Kemudian aku coba cari gameplaynya dong. Aku pengen tahu, emang senista ini juga kah gamenya? Kalian bisa cari di YouTube gitu ya, ada yang upload gitu, bisa kalian tonton. Dan di situ sih fine-fine aja gamenya. Sampai aku akhirnya sadar, klip 18 menit animenya ini tadi itu ada dan sama persis dengan apa yang ada dalam gamenya. Yang berarti implikasinya ada 2. 1, semua cutscene yang ada di gamenya itu, jadi ini kan cutscene gameplay, oke? Cutscene-nya tuh diambilin semua, dikompilasi semua, jadi 18 menit klip, terus dijadiin OVA, dijadiin anime. Ini OVA loh ya, bukan kasusnya tuh klip yang ada atau dibundle gitu ya, dijadiin satu dengan kaset gamenya di PS2. Enggak, ini OVA, dijual sama King Records. Yang berarti kan memang ada keputusan bisnis di sana gitu, memutuskan bahwa ini ada kompilasi cutscene, kita jadiin satu, kita jadiin anime. Tahu game Tekken kan ya, video game Tekken tahu ya? Kalian tahu nggak kalau Tekken itu ada movie atau OVA gitu tahun 2011, namanya Tekken Blood Vengeance. Bisa kalian bayangkan semisal Tekken itu diumumin gitu ya, ini bakal ada anime Tekken. Terus begitu dijual gitu ya, ditonton, ternyata isinya adalah kumpulan kompilasi cutscene Tekken 4, Tekken 5, Tekken 6, Tekken 7. Gimana rasanya? Implikasi yang kedua, begitu aku mengerti hal ini gitu ya, tadi itu kan aku kesel gitu, udah kesel, mual segala macem, udah kayak semua empedu sama ginjal ketuker segala macem, udah kesel banget gitu ngelihat kualitas animenya. Aku akhirnya kayak, oh ya udah, maksudnya ya emang ini mah low budget, ini mah emang ngeporting doang dari gamenya gitu. Cuman akhirnya aku dari kesel jadi nggak habis pikir, jadi heran. Siapa karyawan di Idea Factory? Jadi produsernya, gamenya ini kan dibuat di Idea Factory gitu ya. Siapa karyawannya yang cukup cerdas dan bijaksana sampai dalam sebuah rapat, mereka pasti rapat dong, mereka pasti mikirin project ini, rapat kan. Mereka rapat tuh ada meeting tuh, terus ada satu orang gitu yang angkat tangan berdiri gitu, terus dia bilang, Bucho, Watashi wa punya ide des. Gimana kalau Oretachi ini bikin DVD, kita bikin OVA anime. Animenya isinya adalah kompilasi dari cutscene game kita. Dan yang aku lebih heran lagi, siapa yang mimpin rapat sampai menyetujui ide ini tadi? Siapa yang mengiyakan gagasan ini tadi? Nggak, maksudku kan mari kita bedah secara keputusan bisnis gitu, maksudnya mari kita bedah bersama-sama. Sebuah adaptasi anime dari video game itu biasanya
semata-mata untuk mendongkrak penjualan gamenya, supaya orang-orang umum yang mungkin suka nonton anime itu familiar dengan game ini, tertarik pengen main. Di anime ini pun juga kasusnya pasti sama. Pertanyaanku sekarang gitu ya, ketika rapat itu tadi gitu, terus ada Buco dan para anak buahnya memutuskan hal itu tadi. Pertama, market mereka siapa? Pasar mana yang mau mereka tuju? Oke, kita ambillah pasar shonen, anak-anak remaja yang barusan pubertas, yang masih tukang coli, berharap hidupnya tuh bisa dikelilingi wanita-wanita semlohai. Katakanlah mereka gitu deh, oke? Pertanyaannya adalah, apakah para shonen ini, para remaja-remaja ini begitu lihat ini DVD, ngebeli ini DVD, muter ini DVD, nonton ini DVD, tertarik buat mainin gamenya? Mereka ngeliat kualitas animenya aja nggak jelas kayak gitu, masa iya sih bakal tertarik buat main gamenya? Dan for the record, ini bahkan tidak koheren sama sekali dengan gamenya, tidak berkaitan langsung. Karena gini, di animenya kita melihat ini ceritanya tuh action mecha gitulah ya, ada bumbu romance tapi sedikit. Sedangkan di gamenya itu romance. Momen-momen melawan monster ini itu cuma di awal gameplay doang. Sisanya itu ya kayak game-game eroge, game-game simulation dating gitu, yang berarti kan nggak nyambung. Ini animenya tentang ngelawan Squidward raksasa yang mengapung di atas permukaan udara, tapi di gamenya kita ngegebetin cewek-cewek cantik moe. Dan itulah Tenku Danzai, apa sih tadi? Tenku Danzai Skelter Heaven, sebuah anime yang menjadi pelopor, menjadi nenek moyangnya X-Arms dan Tesla Note. Mungkin kreator-kreator X-Arms sama Tesla Note itu mungkin seminggu sebelum mencetuskan ide bikin ini anime, nonton OVA ini dulu gitu kali ya, sehingga mereka mendapatkan wangsit mendapatkan pencerahan ilahi bahwa aku harus ikut bikin anime yang merusak tatanan dunia. Jadi itu aja untuk kali ini, silahkan di like videonya kalau kalian suka bahasan kali ini, silahkan berkomentar, di share teman kalian, dan terakhir coba di follow Instagram Sana Speak dan subscribe buat kalian menikmati di mana konten anime dan manga dari channel Sana Speak, karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashimasu.